Salam sehat semua. Hari ini saya akan menjelaskan senam harmonis pada senam sehat energi harmonis. Materi ini menjelaskan untuk melengkapi video pada senam sendi dan senam harmonis pada pelajaran 1 sampai 4. Seperti diketahui, senam sendi telah dibahas pada video sebelumnya. Hari ini senam harmonis pada materi senam sehat energi harmonis terdiri dari 12 gerakan. Saya akan menjelaskan 4 gerakan terlebih dahulu beserta dengan manfaat yang bisa didapatkan. Seperti diketahui, senam ini pada dasarnya harus melatih daripada suatu sifat yang kita harus rileks. Jadi yang harus dikuasai pada senam ini adalah bentuk, napas, dan pikiran. Untuk awal kita banyak harus melatih bentuk kita dengan benar. Senam harmonis yang terdiri dari 12 gerakan, kita akan menjelaskan 4 gerakan terlebih dahulu. Gerakan pertama adalah lutut ini dinaikkan ke garis tengah, yaitu sampai ke arah pusar kita. Lakukan ini untuk pemula 5 kanan 5 kiri, nggak ada masalah. Nanti untuk selanjutnya bisa 10, bisa 10 juga kanan kiri. Jadi untuk awal tetap 5. Hal ini apa yang didapatkan dari sisi manfaatnya, yaitu kita akan mencoba mendapatkan satu manfaat, yaitu bisa mengatasi nyeri bokong untuk lambung sendiri sama usus, karena gerakan ini adalah peristaltik daripada kita punya gerakan, jadi meremas usus dan apa. Dan ini akan didapat biasanya melakukan gerakan ini adalah bersendawa, kadang-kadang terjadi flatulensi, yaitu buang angin di bagian bawah kita, ya biasanya kita sebut umumnya adalah kentut. Oke, jadi untuk gerakan pertama adalah seperti ini, ya. Setinggi pusar aja, ya. Tidak usah berlebih, ya. Tapi ambilnya ke garis tengah, ya. Yang nomor 2, ya, gerakan nomor 2 daripada senam harmonis adalah gerakan seperti merangkul seperti ini. Nomor 2 ini, seperti kayak stretching pada umumnya, ya. Ini bisa kanan, bisa kiri, nggak ada masalah. Ini tanpa kita sadari adalah kita membuka jalur saraf kita di belakang, ya kan? Ini biasanya ada di tulang belikat sama di ruas tulang dada pada tulang belakang backpain kita. Ini untuk merangsang pada bagian dada daripada punggung kita. Jadi kita banyak duduk melengkung, ya kan? Jadi ini kita rentangkan ruasnya. Apa manfaat yang kita dapat? Biasanya kita agak sedikit melonggarkan daripada kekakuan daripada belikat kita, yang setidak-tidaknya ini mengurangi daripada misalkan ada gejala daripada stroke, yang misalnya kalau di sini ada kekakuan, ini akan menyebabkan tekanan darah kita akan naik di belikat kita, biasanya skapula kita. Itu kurang lebih dari sisi manfaat yang nomor 2. Nomor 3 adalah gerakannya seperti ini. Jadi kaki yang kiri ini dimundurkan ke belakang, ini dinaikkan ke atas, ini direntang. Ini sudah pada dasarnya sudah umum. Ini ditahan 5 hitungan, yang untuk pemula, selanjutnya bisa 10. Ya, lakukan kanan kiri dengan lembut tanpa ada tekanan. Apa yang didapatkan daripada sisi manfaatnya? Biasanya mungkin para yang suka menderita ada sedikit gejala nyeri tumit, kram betis, kram paha, ya kan? Kadang-kadang ada kekakuan di bahunya, ya, ini cukup membantu, ya kan? Kadang-kadang ada nyeri pinggang juga, nyeri bokong, ya kan? Ini sudah sering dilakukan oleh para atlet-atlet, ya, atau para olahragawan, gerakan ini. Sebetulnya di jalur ini ada yang disebut namanya
jalur energi yang mungkin nanti kita bahas itu di jalur meridian ya, secara tradisional Chinese medicine ya kan. Jadi saya ambil bicara di sini ada banyak saraf-saraf kita yang kita akan renggangkan. Kalau secara jalur energi ya, jadi kalau di tangan kita seperti ini akan ada di sini beberapa yang ada hubungan sama organ, yaitu seperti kita ada hubungan dengan jantung, ya, selaput jantung, paru-paru, usus besar, usus kecil, teri pemanas. Untuk di jalur kaki sendiri itu akan beberapa jalur energi seperti lambung, limpa, hati, ginjal, kandung kemih, ya, kandung empedu. Nah, itu beberapa yang akan kita dapat dari sisi manfaatnya, asal dilakukan ini dengan benar. Jadi itu nomor 3. Untuk nomor 4 itu lakukan gerakan seperti ini, didorong ke atas ya. Ditahan 5 hitungan ya untuk pemula. Setelah ini agak negang, nah ini agak melengkung pinggang kita, jangan dijatuhkan kaki kita, tapi melengkung pinggang kita. Jadi seperti kayak udang bentuknya. Apa yang didapat dari sisi manfaat ini adalah kita setidak-tidaknya kita melenturkan daripada tulang punggung kita. Tulang punggung seperti kita ketahui banyak lintasan serabut saraf yang menghubungkan ke otak, itu juga berhubungan dengan jalur organ dalam. Hampir semua organ dalam kita berhubungan dengan tulang punggung kita. Baik itu paru, ya kan, jantung, limpa, empedu, pankreas, ya, usus besar, usus kecil, hati, lambung dan sebagainya, limpa, ya, itu semua ada di jalur ini. Kalau ini kita tidak latih dengan betul, ya kan, itu akan ada melakukan perintahan ke otaknya itu tidak betul. Akibatnya otak memerintahkan itu agak sedikit tidak sesuai dengan pada fungsinya. Kecuali ini, gerakan ini yang seperti udang ini, yaitu manfaatnya adalah seperti mungkin kita ada nyeri pinggang, ya kan, dilenturkan seperti ini, ya, nyeri pinggang, sebenarnya kekakuan leher juga, ya kan. Tulang punggung, ya, menurut di tradisional Chinese medicine itu sangat bermanfaat. Dikatakan bila tulang punggung kita lentur, setidak-tidaknya kita sudah meminimalkan usia kita, ya, setidaknya jangan sampai lebih tambah menua, ya. Itu dikatakan di dalam salah satu buku, ya. Jadi latih tulang punggung kita, ya, sebab kita tentu tahu bahwa kita hampir bekerja itu 8 sampai 12 jam itu duduk, ya, baik itu di laptop, misalkan kerja di laptop, ya, di kantor, ya, bawa kendaraan, bawa mungkin motor, duduk juga, dan sebenarnya banyak menggunakan tulang pinggang, ya. Jadi ini dilatih dengan benar, ya. Jadi itu dari sisi manfaatnya. Nah, untuk sementara senam harmonis 1 sampai 4 saya bahas sampai sini dulu, ya. Nanti akan dibahas 5 sampai 12 untuk video selanjutnya, ya. Tetap senang, sehat, selamat, ya. Tentu semua itu jangan lupa bahagia dan kita saling mendoakan. Semoga bermanfaat.